Saya dibilangin beliau, sakit kepala kamu ini, kamu melantarkan sholat. Kaget saya Ustaz. Terkait dengan sholat itu menghilangkan pusing. Ada bahkan orang pusing karena mau sholat. Sholat lagi. Kalau sampean misalnya tidak sholat jadi pusing, maka bersyukur pada Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala tegur sampean. Allah Ta'ala tegur. Ada orang yang tidak sholat, tidak pusing dia. Tidak sholat malah dikasih rezeki yang banyak, bisa jadi. Ini di surah apa ini ya? Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Coba kalau sampean perhatikan di sini. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka ketika mereka melupakan apa yang mereka diperingatkan, kita bisa lihat di tafsirnya, misalnya tafsir Al-Qurtubi. Jadi ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah Ta'ala, tidak mau taat, itu bisa jadi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Maksudnya apa? Aiminan na'ami wal khairat, yakni banyak nikmat, banyak kebaikan. Maksiat itu ada orang yang makin ditambahi nikmat. Jadi kalau sampean tidak sholat atau tidak memperhatikan ada diberi peringatan, syukur. Kalau setelah itu sadar, karena ada orang yang diberi apa, semakin tidak taat semakin diberikan nikmat. Ay katsarna lahum dzalik, atau yakni kami banyaki nikmatnya itu. Tambah sehat, tambah hartanya banyak, tambah naik pangkat. Kemudian apa ujungnya? Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka itu merasa gembira dengan apa yang mereka dapatkan. Wa dhannu anna dzalika al-'ata, dan mereka mengira itu pemberian Allah. Maksiat tapi malah dapat promosi, dapat harta. Wah, ini Allah sedang bermurah hati, merasa begitu. Akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka, ambil semua nikmat itu baghtatan, dengan tiba-tiba. Faiza hum mublisun, kemudian mereka akan terdiam berputus asa. Istidraj bahasa lain. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, di dalam ayat yang lain. Kami akan istidraj, dibiarkan dulu kemudian baru ditarik secara tiba-tiba. Kayak orang mau unjut mancing itu ya. Diulur, karena senang itu ngulur-ngulur. Setelah itu ditarik. Jadi bukan sholat atau ndaknya penyebabnya itu, tapi Allah kasih itu. Ada orang yang dia beribadah, Allah kasih kefakiran. Ada orang beribadah, Allah kasih kekayaan. Itu bukan tanda. Tapi selama kita itu entah sakit, entah sehat, kita bisa tetap taat pada Allah, tetap istiqomah, itu tandanya Allah senang di situ. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Jadi yang menghilangkan pusing bukan hanya sholat ya. Ada ulama namanya itu. Waktu belajar kepada Syekh Zakaria Al-Ansori, ulama besar di mazhab Syafi'i. Beliau pusing, sakit kepala, ngadu kepada gurunya ini. Kata gurunya, engkau belajar lagi dan niatkan belajar engkau ini supaya Allah berikan kesembuhan dari sakit kepala engkau. Dilakukan oleh gurunya ini. Jadi pusing karena belajar, oleh Syekh Zakaria Al-Ansori suruh belajar dengan niat supaya enggak pusing. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, alhamdulillah setelah belajar hilang itu pusingnya. Itu apa? Berarti kalau dikait-kaitkan ada aja hubungannya. Amal soleh tadi, sampean sholat ya, di dalam diri karena merasa pusing tadi, dalam hati ingin Allah cabut pusingnya dengan cara sampean sholat itu, Allah kabulkan keinginan sampean di dalam hati, sehingga Allah cabut pusing. Tinggal niat itu. Allah Ta'ala tahu apa keperluan hambanya walaupun tidak diucapkan. Makanya ada salah satu kutipan doa itu, Allahumma la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah, zat yang tidak perlu penjelasan dan penafsiran, hajat kami kepada Engkau sangat banyak dan Engkau mengetahui dan melihat apa yang kami perlukan. Jadi kadang kita itu berbuat sesuatu, Allah tahu aja kita niatnya mau apa, Allah kasih. Pusing sholat, tahu aja dalam hati kita ada keinginan Allah sembuhkan, lewat
wasilah sholat itu kita jadi sembuh bisa. Tadi ada yang pusing saat belajar, dia lanjutkan belajar karena Allah ingin dengan itu Allah cabut penyakitnya. Kalau Allah kabulkan sembuh. Jadi amal soleh intinya itu bisa sampai jadikan bahasa lainnya tawasul. Tawasul dengan amal soleh yang kita lakukan itu salah satu uslub berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala. Cara berdoa begitu, gitu. Termasuk sampai hadir di sini. Ya. Diniatkan apa? Niat sekedar ingin kumpul-kumpul, mungkin dapatnya cuma itu. Niat sekedar nuntut ilmu, mungkin dapat ilmu. Tapi ketika niatnya ditambahi, niat apa? Niat ketemu saudara-saudara, itu banyak fadilahnya. Tidaklah seorang muslim mengunjungi muslim yang lain kecuali Allah utus 70.000 malaikat, 700.000 malaikat yang mendoakan. Sehingga mau kesini niatkan saya mau ketemu ibu ini. Allah beri apa fadilah tadi. Niatkan untuk ilmu, Allah itu ikan yang di laut ikut mendoakan. Niatkan menjaga Islam, karena Islam itu akan ada kalau ajarannya dikaji. Islam hilang kalau tidak ada lagi yang mau mengkaji. Maka dengan hadir sama-sama, niatnya beda-beda, itu yang menentukan keutamaannya kelak di hari akhir itu beda. Termasuk niatkan sampean punya hajat apa? Ingin punya anak-anak supaya rajin juga mengaji, orang tuanya kasih contoh. Jadi sampean hadir bawa itu dalam hati itu bahwa anak-anak kita ini ya Allah jadikan juga rajin seperti sampean ini dalam menuntut ilmu. Itu kadang yang lupa kita lupa.